podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending, masih bareng saya Lea Baneza. Kali ini, Lea mau bahas menuju wajib belajar 13 tahun. Siapkah? Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan program 13 tahun wajib belajar. 13 tahun itu dihitung mulai dari taman kanak-kanak atau TK sampai jenjang sekolah menengah atas. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti mengaku pihaknya tengah mendata TK dan kelompok bermain KB. Pendataan ini dilakukan karena saat ini ada dua kategori pendidikan usia dini, yaitu TK sebagai pendidikan usia dini formal dan kelompok bermain. Kedepan pemerintah Prabowo akan menata TK, kelompok bermain, dan daycare. Muti mengatakan penataan dilakukan untuk menghindari segala macam permasalahan tata kelola anak. Muti ingin pekerja daycare mengerti psikologi dan perkembangan motorik anak. Ia menekankan pendidikan sejak dini dan pola asuh anak sangat berpengaruh pada kejiwaan dan perkembangan fisik anak. Menurutnya, program ini sejalan dengan pengentasan stunting di Indonesia. Tapi sudah siap nggak sih wajib belajar 13 tahun dijalankan? Kita mau bahas soal ini lebih lanjut, tapi setelah komen warga plus 62. Yang pertama komentar @imxx. Saya sih kaget, kok 16 tahun lagi wajib belajarnya? 12 tahun aja udah mumet, apalagi 13 tahun. Lanjut @hasxx. TK khusus didikan ibu aja gak sih? @solxx. Alhamdulillah, berarti TK cukup setahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA atau SMK 3 tahun. @nixx. Kenapa harus PAUD? Kenapa gak wajib kuliah? @denxx. Berarti harusnya kesejahteraan guru TK, fasilitas, sarana, dan operasional pendidikannya jadi tanggungan negara juga dong. Masa enggak? @txx. Semoga tidak membebankan anak dan ortu, karena pendidikan harusnya dinikmati oleh pelajar itu sendiri, tanpa merasa nelangsa. @aguxx. Setuju kalau kelas 0 jadi bridging antara PAUD dan SD. Pelajaran matematika buat TK ini bukan belajar berhitung, tapi pre-math, nguatin konsep dasarnya. Yang terakhir komentar @gypxx. 13 tahun mah kalau gak benerin kurikulum yang sesuai sama kebutuhan dan kapasitas SDM ya sama aja. Itu mah fundamentalnya yang salah kalau anak-anak gak bisa ngitung, bukan malah nambah jam matematika. American Academy of Pediatrics juga menyatakan pendidikan dini yang berkualitas sangat penting dalam perkembangan dan proses pembelajaran anak. Sementara itu, Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Lydia Freyani, menilai kegiatan di PAUD bisa memberikan rangsangan pendidikan sesuai usia dan tahap tumbuh kembang anak, lantaran seluruh aktivitas dilakukan melalui pendekatan bermain dan belajar. Nah, soal program wajib belajar 13 tahun, inilah penjelasan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti. Jadi wajib belajar 13 tahun itu adalah komitmen kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan terutama adalah pendidikan usia dini. Jadi 13 tahunnya bukan menjadi kelas 13, tetapi prasekolah itu akan menjadi perhatian. Dan itu juga yang memang menjadi fondasi untuk pendidikan di tanah air kita ini. Di banyak negara maju, pendidikan prasekolah itu sangat penting. Tapi harus kita pahami bahwa pendidikan prasekolah itu tidak semuanya harus diselenggarakan di sekolah formal. Kita kan punya lembaga pendidikan informal dan lembaga pendidikan non formal, sehingga kita mendorong untuk ada kemitraan-kemitraan strategis dengan masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan. Tadi saya menyampaikan bahwa dalam kita melaksanakan program ini harus bergotong royong. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian tanpa dukungan masyarakat. Dan oleh karena itu maka partisipasi masyarakat itu sangat kita perlukan. Saya berusaha untuk bagaimana dalam kesempatan ini menjadikan pendidikan ini sebagai gerakan pencerahan yang
gerakan pencerdasan yang inklusif, partisipatif, dan juga adaptif. Yang dengan itu tentu saja kita mendorong partisipasi masyarakat dan juga prakarsa-prakarsa kreatif bagaimana agar pendidikan kita ini lebih maju, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan satu hal yang saya kira menjadi komitmen kita juga menuntaskan kesempatan belajar, sehingga mereka yang selama ini tidak bisa melanjutkan pendidikan, bisa karena tempat tinggalnya, bisa karena keadaannya, bisa keadaan fisiknya, bisa juga karena faktor-faktor lain. Ini mudah-mudahan bisa kita layani semua, karena itu adalah kewajiban konstitusional pemerintah kepada masyarakat. Karena setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Kalau program wajib belajar 13 tahun mau diterapkan, emang program saat ini yang 12 tahun wajib belajar udah optimal. Dan apa sih pengaruhnya kalau anak-anak ini diwajibkan mengenyam pendidikan di taman kanak-kanak? Kita bahas bareng Kabid Litbang Pusat Penelitian dan Pendidikan Guru P2G Feriansyah. Pak Feriansyah mau minta tanggapannya dong terkait dengan wacana 13 tahun wajib belajar nih. Ya, pertama kita patut apresiasi ya kan itu harus jika memang wajib belajar 13 tahun berarti kan semua itu tinggal tata kelola sekolahnya dan politik anggarannya itu benar-benar diprioritaskan untuk peningkatan mutu pendidikan kita. Jadi akses dan mutu. Kemudian ada hal-hal lagi yang sebenarnya mendasar yang perlu ditingkatkan adalah kesetaraan guru juga dan kualifikasi guru yang saat ini itu masih banyak guru-guru yang belum berkualifikasi profesi. Itu jadi hal yang juga harus sebenarnya menjadi prioritas kan begitu. Kemudian wajib belajar 13 tahun ini kan sebenarnya soal pembiayaan gitu kan, karena memang ada sekolah-sekolah yang sekolah negeri oke lah, itu kan sudah berarti kan full anggaran itu dari negara kan seperti itu. Kemudian bagaimana sekolah-sekolah swasta juga yang itu terkadang juga masih mengutip penganggaran yang tambahan ya kan seperti itu untuk penggajian guru gitu kan. Jadi memang mekanisme antara sekolah publik dan sekolah swasta ini juga menjadi hal yang harus diperhatikan terkait dengan tata kelola gurunya, kemudian tata kelola keuangan mereka juga, penganggaran di internal mereka gitu. Jadi sekuat apa sih penganggaran kita untuk mampu memenuhi wajib belajar 13 tahun? Kalau beberapa daerah kan sudah ada ya, kan seperti itu. Tapi kan tetap saja apakah ini full pendidikan yang berkualitas, bermutu, dan tanda kutip gratis seperti itu. Nah Pak, kira-kira seberapa besar sih pengaruh anak-anak yang belajar dulu di jenjang TK gitu ya? Dan pengaruhnya tuh gimana ke jenjang-jenjang berikutnya? Saya kira konsepnya dunia anak itu kan dunia bermain gitu ya. Jadi kita tagline-nya kan biasanya dibalik-balik, belajar sambil bermain. Sebenarnya kan harusnya bermain sambil belajar kan seperti itu. Ini yang terkadang di kita itu keliru memandang bahwa dunia anak itu adalah dunia yang kita paksakan mereka untuk sesuai dengan pendekatan belajarnya orang dewasa kan seperti itu. Padahal mereka itu butuh pendekatan yang sebenarnya itu main gitu. Tulisan dari Prof. Stella Christie itu dia ada salah satu tulisannya itu dia membuat bermain learning itu equal dengan belajar gitu. Tapi dia memang butuh pendekatan. Nah, itu juga menarik gitu. Jadi itu juga diakui. Saya kira bagaimana pendekatan di pendidikan anak usia dini itu benar-benar pendekatan yang full bermain gitu. Terkadang di kita kan paradigma kita bahwa sekolah itu untuk belajar saja, dites gitu kan, diuji kognitifnya, padahal belajar itu kan melibatkan kognitif, psikomotorik, afektif, dan berbagai macam potensi belajar dari siswa, anak-anak kita seperti itu. Kalau Anda sendiri melihat gimana nih kebijakan selama ini yang 12 tahun wajib belajar? Apakah penerapannya sudah optimal atau ini aja masih minus gitu? Saya kira ini kan tinggal bagaimana selama ini anak-anak usia dini itu juga banyak itu kan diambil dari dana desa. Saya kira baik gitu, tinggal pendekatannya saja saya kira gitu. Karena memang prosesnya itu pemberiannya kan bagus, tapi itu tadi dunia anak-anak itu adalah dunia bermain pendekatannya. Kemudian guru-guru TK, guru-guru anak usia dini itu juga harus apakah setara dengan peningkatan kualifikasi, karena banyak guru-guru TK itu yang masih terkadang tamat SMA jadi guru TK atau guru PAUD karena memang tidak ada SDM sama sekali seperti itu. Jadi prodi-prodi PAUD atau prodi PGTK di sekolah di LPTK itu juga harus direvitalisasi bagaimana itu pemenuhannya kan seperti selama ini kan memang tata kelolanya itu memang
banyak yang itu hanya swadaya masyarakat dan sebagainya, seperti itu. Jadi kalau memang seperti itu, bagaimana karir guru anak-anak usia dini ini juga perlu diperhatikan, seperti itu. Kualifikasi dan kompetensi mereka, seperti itu. Nah, kira-kira apa aja nih Pak yang perlu dievaluasi dari target wajib belajar 12 tahun? Ya saya kira pendekatan belajar kita yang mungkin selama ini kan cukup keberlanjutan tiap jenjang. Penerimaan akses terhadap jenjang pendidikan semakin tinggi kan semakin mengecil angka partisipasi kita. Nah itu yang menjadi evaluasi, akses terhadap jenjang pendidikan berikutnya. Nah kemudian menjadi mahasiswa juga itu kan terkait dengan potensi minat dan bakat mereka juga seperti itu, tidak disamakan tesnya gitu kan. Kalau mereka punya bakat dan sebagainya itu saya kira sudah cukup baik, tinggal bagaimana kemudahan akses. Masalahnya kan sekarang adalah akses, mahalnya UKT dan sebagainya gitu kan, itu juga menjadi perihal bagaimana semakin tinggi jenjangnya semakin rendah. Kemudian kenapa zonasi tetap jadi masalah, karena memang pertumbuhan sekolah-sekolah itu tidak mengikuti pertumbuhan distrik-distrik tempat tinggal atau pemukiman. Nah itu juga makanya ketika ditentukan sistem zonasi, sekolah-sekolah yang sudah puluhan tahun itu tidak berada lagi di tengah pemukiman, tapi dia sudah di tengah perkantoran dan sebagainya, itu kan jadi polemik gitu kan. Makanya pertumbuhan sekolah, jumlah kelas yang kurang, kemudian jumlah guru yang tidak merata antara desa dan kota, daerah dan kota, itu juga menjadi hal yang patut dipertimbangkan untuk pemerataan mutu pendidikan. Saya kira seperti itu. Belum lagi nanti isu tentang sekolah unggulan yang ini ya, yang tiap kabupaten atau tiap provinsi ada, itu juga harus diperhatikan gitu. Jangan sampai nanti itu jadi hal yang melahirkan ketimpangan terhadap mutu pendidikan, sehingga semua energi anggaran itu justru fokus ke sana, seperti itu. Bakal jadi tantangan berat nggak sih Pak kalau nambah 1 tahun, dan apakah memang berdampak besar gitu pada sektor pendidikan dan pembangunan SDM kita? Ya, saya kira asal pendekatannya sesuai, anak-anak itu kan butuhnya itu adalah pendekatan prasekolah gitu. Jadi pendekatan bermain. Sama ketika sekolah dasar itu juga ada kelas rendah ya, kelas rendah kelas 1, 2, 3. Kalau dulu ada istilah fase-fase seperti itu kan. Nah, sehingga pendekatan belajar itu yang full sebenarnya adalah dunia anak, adalah dunia bermain. Bagaimana kita men-setting permainan itu yang menstimulus dia untuk mengembangkan potensi belajarnya. Jadi yang dikembangkan dulu potensi belajar gitu kan, bermain untuk belajar gitu kan. Kalau kedepannya kan belajar untuk belajar kan, seperti itu. Nah itu hal yang perlu kita pertimbangkan sehingga guru-guru itu juga mampu men-setting satu permainan bermain yang itu untuk menstimulus perkembangan belajar, potensi belajar mereka. Seperti itu sebenarnya gitu. Saya kira sangat baik ketika memang itu bisa dipenuhi dan kualitas guru, fasilitasnya juga terpenuhi. Saya kira seperti itu, Pak. Tinggal politik anggarannya aja dan sinergi dengan daerah. PAUD dan sebagainya itu juga tanggung jawabnya. Jangan nanti semuanya lempar tanggung jawab. Karena ini kan PAUD itu mau di tangan siapa? Pemda, Pemprov, atau dikembalikan ke desa gitu. Ada beberapa dana desa yang dimanfaatkan untuk PAUD kan, seperti itu, atau prasekolah seperti itu. Itu juga harus dilihat lah gitu. Jadi ceruk anggarannya itu dari mana mau dilakukan, karena pasti akan ada lintas sektoral juga kan, seperti itu. Terima kasih banyak Pak Ferry. Makasih. Seberapa urgent sih program 13 tahun wajib belajar di Indonesia? Apakah akan benar-benar bisa diaplikasikan merata, tidak hanya di Pulau Jawa? Kita obrolin bareng Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI, Ubaid Matraji. Mas, aku mau tanya terkait dengan wajib belajar 13 tahun nih Mas, yang muncul dari Menteri Muti gitu ya Mas ya, yang dimulai dari TK sampai SMA. Mungkin pertama gimana nih Mas tanggapannya dan urgensinya apa sih Mas? Ya, kalau melanjutkan di RPJMN kan setelah 12 itu kan 13 gitu. Cuman catatan kita itu kan kita sudah lebih dari 10 tahun, kita ingin naikkan dari 9 ke 12. Itu nyatanya 9 aja belum tercapai gitu. Jadi kalau 9 belum tercapai, gimana kita mau meningkatkan ke 13 gitu. Jadi yang terpenting itu bukan kita punya target kemarin 12, kemudian sekarang 13 gitu. Yang penting untuk kita evaluasi itu kenapa
perpindahan dari 9 ke 12 ini sudah cukup lama gitu, tetapi 9 aja belum tercapai gitu. Mestinya kan ketika 9 sudah tercapai, kita tingkatkan ke 12, 12 sudah tercapai, kita tingkatkan ke 13 gitu. Nah, perpindahan dari 9 kita tingkatkan ke 12 ini 9 belum tercapai. Jadi kalau misalnya ke 13 itu pertanyaannya apakah tidak terlalu muluk-muluk gitu ya. Kalau itu dipaksakan lalu gimana caranya gitu, orang kita sudah melewati beberapa 10 tahun lebih ini kita nggak rata-rata lama sekolah kita 9 tahun aja nggak mencapai gitu. Jadi kita punya target 13 itu gimana caranya, strateginya bagaimana, pembiayaannya bagaimana. Kalau nggak ada perubahan soal komposisi pembiayaannya juga ya kemungkinan hanya jadi target-target yang terlalu ngawur dan tidak berdasarkan evidence base yang jelas. Oke, Mas, tapi kalau kita ngomongin yang mungkin 9-12 tahun yang Mas bilang belum tercapai gitu ya, ini kira-kira tantangannya atau apa aja sih yang perlu dievaluasi sehingga ini tuh apa masalahnya sampai nggak bisa terrealisasikan gitu? Kalau nggak bisa itu kan satu, itu dari sisi akses itu nggak bisa ya. Nah, soal akses itu kan syaratnya satu, soal kewajiban konstitusional itu memang harus dijalankan dulu. Jadi pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya, itu harus jelas. Politik anggaran sektor pendidikan kita ini harus jelas gitu. Bahwa periode kemarin kita punya diskusi panjang lebar di pembiayaan pendidikan, itu kan salah satu rekomendasinya kan kalau pembiayaan pendidikan ini skemanya nggak ada perubahan, ya nanti sektor pendidikan ini nggak akan ada perubahan gitu, karena keberpihakannya nggak jelas, mau mendorong apa gitu, mau mendorong akses dari 9 ke 12, 12 ke 13, atau mendorong sekolah kedinasan, atau mendorong semua urusan pendidikan di semua kementerian yang kemarin ternyata dinikmati oleh 24 kementerian dan lembaga, seperti itu atau bagaimana. Jadi harus jelas ini skema pembiayaan, politik anggaran kita untuk sektor pendidikan, 20% itu memang harus support pada yang prioritas dulu diselesaikan gitu. Kemudian yang kedua, catatan kita yang kedua itu soal mutu ya. Jadi soal akses kita tidak tercapai karena politik anggarannya yang tidak jelas keberpihakannya. Kemudian soal mutu ini kita ternyata selama puluhan tahun ini juga sama. Mutu kita ini tidak mengalami kenaikan, justru yang terjadi tidak hanya jalan di tempat, tapi juga merosot setiap tahun gitu ya. Ini kita bandingkan dengan negara-negara yang ikut asesmen di OECD ya. Jadi kemampuan dasar seperti membaca, kemudian menghitung, kemudian sains, itu kita masih termasuk negara-negara yang dengan skor papan bawah terendah di dunia gitu ya. Jadi ini persoalan serius gitu. Jadi termasuk yang akan mengalami kebijakan baru ini kan 13 tahun, kemudian rencana ada matematika sejak TK gitu ya. Ya itu evaluasi kita. Kalau selama ini pembelajaran kita membaca dan berhitung itu kan sudah kita lakukan sampai 12 tahun itu. Tetapi apa yang sudah kita lakukan sejak kelas 1 SD sampai kelas 11, itu ternyata yang kita lakukan selama ini itu hasil menunjukkan kualitas berhitung peserta didik kita itu terburuk di dunia gitu. Nah pertanyaannya, kalau sekarang ini mereka sudah belajar 12 tahun berhitung, jadi belajar berhitung selama 12 tahun tapi kualitasnya terburuk. Nah pertanyaan saya, apakah kemudian kesimpulannya adalah sudah kalau gitu kita belajar berhitung jangan 12 tahun tapi 13 tahun gitu. Masa gitu. Kan yang membuat tidak berkualitas itu bukan karena lamanya belajar berhitung kan, tetapi proses belajar berhitungnya itu yang nggak berkualitas gitu. Artinya kalau kita serius belajar berhitung selama di jenjang sekolah dasar, misalnya di SD 6 tahun, SMP 3 tahun, itu sudah cukup untuk mengatrol kualitas peserta didik kita dalam soal berhitung gitu. Tidak kemudian menambah dari 12 sampai 13 yang dulunya dimulai dari SD. Oh ternyata nggak berkualitas, maka harus dimulai dari TK. Menurut saya nggak begitu. Justru yang kita perlu evaluasi adalah ya kenapa selama 12 tahun pembelajaran berhitung kita
kualitasnya kok buruk sekali gitu. Itu yang terpenting ya. Sehingga kita perlu evaluasi proses belajarnya bagaimana, kemudian kurikulumnya bagaimana, kemudian kompetensi guru gimana soal membaca, soal berhitung, soal sains itu gimana gitu. Kalau kompetensi gurunya dalam membacanya saja buruk, berhitungnya buruk, ya wajar kalau peserta didik kita juga kemampuan berhitungnya dan membacanya buruk, orang gurunya juga buruk kan. Oke. Jadi kalau misalnya kita punya kelemahan di soal kompetensi guru yang buruk soal membaca dan berhitung, berarti kan menurut saya yang terpenting dan mendesak itu ya peningkatan kualitas guru kan, kompetensi guru, bagaimana supaya guru punya kompetensi dalam pembelajaran membaca, kemudian berhitung itu bisa bagus, sehingga dia nanti bisa melakukan perubahan di kelas, mendampingi peserta didik untuk peningkatan kualitas mereka dalam membaca, berhitung gitu. Jadi yang diucak-ucak jangan peserta didiknya ini. Kita punya problem serius juga nih di level gurunya gitu. Tapi kalau misalnya terlepas dari program wajib belajar ini gitu ya, seberapa penting sih Mas pendidikan dimulai dari TK atau PAUD, dan mungkin masalah di tataran pendidikan itu tuh apa aja Mas? Ya, pendidikan sejak dini menjadi sangat penting. Cuman yang jadi pertanyaan adalah materi pendidikannya itu apa. Kalau dari TK kita belajar matematika, kemudian belajar coding, belajar bahasa Inggris, itu menurut saya kok terlalu berlebihan ya. Jadi menurut saya yang harus didiskusikan dari beberapa capaian yang kemarin sudah kita lakukan dan beberapa tantangan yang ada di lapangan, justru pendidikan dasar kita mulai dari sebelum SD ya, mulai TK, PAUD, SD, SMP kita, itu terlalu banyak harapan yang bisa dikuasai untuk peserta didik kita di level itu gitu ya. Sehingga jumlah mata pelajaran, jumlah keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik ini sangat banyak sekali. Sehingga capaiannya tidak maksimal gitu. Misalnya dari sisi pendidikan karakter malah tidak terbentuk gitu kan. Kemudian kemampuan dasar soal membaca juga masih buruk gitu kan. Sehingga kemudian kemarin banyak ditemukan anak SMP belum bisa baca, anak SMA belum bisa baca, ya, berhitung juga nggak bisa, dan seterusnya. Dan ini menunjukkan beban yang harus dia kuasai atau materi yang harus dia pelajari oleh anak-anak usia dini itu di TK, di SD itu terlalu banyak dan itu sangat membebani sehingga capaian pembelajaran di jenjang dasar ini tidak bisa maksimal. Kalau di PAUD itu kan sebenarnya masa bermain anak-anak gitu ya Mas. Kalau misalnya masuk program wajib belajar ini akan jadi tekanan nggak sih Mas bagi anak-anak, dan mungkin apa nih Mas catatannya dan tantangannya kalau misalnya program ini tuh benar-benar diaplikasikan gitu? Iya, kalau catatan saya sih wajib belajar itu maksudnya kalau PAUD, TK itu kan kontennya bermain aja gitu. Jadi bagaimana menumbuhkan anak-anak bisa bersosialisasi, mendorong curiosity, motivasi untuk belajar gitu. Saya kurang setuju dengan misalnya pembelajaran matematika di pra SD gitu ya, TK atau di PAUD itu terlalu membebani gitu ya. Bahwa pengenalan huruf, pengenalan angka, logika dasar matematika itu sudah dilakukan. Bukan berarti kemudian sekarang nggak ada pelajaran matematika sama sekali gitu. Tetapi kan pembelajaran pengenalan angka, huruf, logika dasar itu kan disampaikan dengan cara yang menyenangkan, tidak membosankan gitu, bagi anak-anak gitu. Nah, ketika nanti misalnya pelajaran matematika masuk PAUD, masuk TK, nanti ada buku pelajarannya, itu yang dikhawatirkan bukan malah hebat matematika, malah dia trauma dengan pembelajaran matematika. Ini kan kalau misalnya kita ngomongin Pulau Jawa gitu ya, mungkin yang namanya TK, PAUD itu udah banyak gitu ya, udah di mana-mana ada gitu. Nah, tapi kira-kira kalau misalnya mau diwajibkan, berarti itu kan skalanya harusnya nasional gitu ya Mas ya. Udah siap belum sih sarana prasarananya gitu untuk 13 tahun wajib belajar? Catatannya bukan cuma di Pulau Jawa ya Mas ya? Iya, jadi
pemerintah kalau membuat kebijakan dia harus bertanggung jawab terhadap kebijakannya itu. Jadi namanya wajib belajar itu kalau di luar negeri itu namanya compulsory education ya. Kalau ada program wajib belajar ya, compulsory education berarti pemerintah mewajibkan kan setiap warga negara itu untuk belajar ya, di sekolah, di TK, di PAUD gitu kan. Otomatis ya kita ikut peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi ya pemerintah wajib membiayainya. Jadi kalau misalnya sekolah TK itu nggak ada, ya pemerintah wajib, hukumnya wajib ya, untuk menyediakan ya sarana. Kalau belum ada sekolahnya dibangunkan sekolah. Gitu. Kalau ada sekolahnya nggak ada gurunya ya disediakan gurunya. Gitu. Kalau kualitasnya gurunya buruk, fasilitas gedungnya buruk ya harus ditingkatkan kualitasnya gitu. Jadi program wajib belajar misalnya baik sekarang yang sudah ada itu kan yang menjadi masalah. Catatan kita itu kan itu program dari pemerintah, tapi kemudian pemerintah tunggang langgang tidak bertanggung jawab kan gitu. Jadi bagaimana nasib anak-anak yang nggak bisa sekolah di negeri lalu sekolah di swasta, kan nggak bertanggung jawab pemerintah. Disuruh bayar sendiri kan di sekolah swasta kalau mereka gagal PDB. Itu artinya nggak bertanggung jawab gitu. Nah, dalam konteks program wajib belajar itu tanggung jawab pemerintah harus tuntas gitu. Tuntas itu apa? Menjamin bahwa semua anak-anak Indonesia yang usia sekolah itu mengikuti program wajib itu gitu. Nah kalau misalnya di banyak daerah itu jumlah bangku sekolah negeri itu sangat terbatas, ya bagaimana pemerintah menyediakan sekolah negeri? Atau mereka bisa juga menggunakan skema kedua, public-private partnership. Jadi biarkan mereka anak-anak ini sekolah di sekolah swasta, tetapi semua pembiayaan ya kebutuhan anak-anak di sekolah swasta ini dibiayai oleh pemerintah gitu. Dan skemanya kan menurut saya sudah sangat cukup ya, 20% dari APBN ditambah lagi dengan APBD di provinsi, APBD di kabupaten kota itu sumber daya yang tidak hanya cukup ya, tapi udah berlebih kalau ada political will, kemudian ada politik anggaran yang berpihak pada sektor pendidikan. Oke, baik. Terima kasih Mas Ubaid. Ya, makasih. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump berencana mengumumkan kondisi darurat nasional terkait keamanan perbatasan Amerika Serikat. Kabarnya, Trump siap mengerahkan pasukan militer untuk mendeportasi migran tidak berdokumen atau ilegal di Amerika. Melalui media sosialnya Truth Social, Trump mengonfirmasi kesiapannya menangani persoalan imigran. Selama masa kampanye, Trump memang berjanji untuk mendeportasi jutaan orang dan menstabilkan perbatasan. Trump bakal menunjuk ex-kepala pelaksana imigrasi dan penegakan bea cukai Tom Homan sebagai raja perbatasan. Melansir AFP, Tom Homan mengatakan saatnya mereka mulai berkemas sekarang. Diperkirakan ada 11 juta orang tinggal secara ilegal di Amerika Serikat. Kabarnya sekitar 1.500 orang tewas selama demonstrasi penggulingan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dan 3.500 orang diculik paksa selama pemerintahannya. Melansir Reuters, data ini dikonfirmasi PM Interim Bangladesh Muhammad Yunus. Yunus mengatakan angka ini lebih tinggi ketimbang perkiraan sebelumnya yang mencapai 1.000 orang tewas sepanjang tahun ini. Demonstrasi dan protes penggulingan Hasina terjadi sejak Juli 2024. Yunus berjanji bakal mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut. Yunus mengatakan Komisi Penyelidik Penghilangan Paksa juga sudah menemukan informasi terkait 1.600 kasus. Yunus mengatakan pemerintahannya berupaya membawa pihak yang bertanggung jawab atas kasus penghilangan, pembunuhan, dan kekerasan ke pengadilan internasional. Jin BTS menitipkan pesan terhadap penggemar yang kerap disapa ARMY. Saat merilis album solonya, Jin meminta para penggemar tidak berlebihan mendukung idolanya seperti membeli salinan album berlebihan. Kata Jin, perilaku itu hanya menguntungkan para kapitalis industri hiburan. Pria bernama asli Kim Sok Jin itu menyatakan keprihatinannya atas konsumsi album yang berlebihan. Jin mengakui kalau perilaku itu dilakukan untuk mendukung artisnya, tapi Jin meminta para penggemar mempertimbangkan kondisi keuangan mereka dan tidak membeli lebih dari yang mereka mampu. WhatsApp Indonesia.
WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Semarang, Jawa Tengah. Pemerintah Kota Semarang meluncurkan program bernama Petruk Semar atau Petani Truk Semarang Punya. Program ini ditujukan mendukung pemasaran hasil pertanian di wilayah tersebut. Wali Kota Hevearita Gunaryanti Rahayu menjelaskan truk ini akan memutus rantai distribusi dengan menghubungkan kelompok tani langsung ke pasar, mendukung program urban farming, serta memfasilitasi petani saat panen raya. Truk yang telah dimodifikasi dengan rak khusus ini siap menjual produk seperti sayuran, buah, hasil ternak, dan komoditas lain sambil berpindah-pindah ke acara pemerintah, yaitu Pasar Pangan Rakyat Murah dan Semarang Farmers Market. Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang, Sotiah, juga memastikan semua produk lewat proses kurasi ketat dan terjamin kualitasnya. Dia berharap Petruk Semar menjadi solusi efektif meningkatkan pendapatan petani dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara langsung. Selanjutnya ke berita olahraga. Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia FFI, Michael Sianipar, berencana pembentukan tim nasional futsal kelompok umur seperti U16, U17, dan U20 sebagai langkah regenerasi timnas senior. Dalam program kepengurusan 2024-2028, FFI juga akan menjaring pemain muda berbakat dari berbagai daerah lewat kejuaraan futsal tingkat provinsi. Michael menekankan pentingnya memperbanyak kompetisi termasuk berkolaborasi dengan pihak swasta yang sudah aktif menyelenggarakan turnamen futsal. Selain itu, FFI akan menarik lebih banyak kejuaraan internasional ke Indonesia seperti Piala Asia Futsal AFC 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2026. Michael juga optimis kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Asia Futsal akan membuka peluang menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal FIFA 2028 meskipun persaingannya cukup ketat. Terakhir mampir ke Makassar, Sulawesi Selatan. Universitas Hasanuddin Unhas menjatuhkan sanksi kepada dosen berinisial FS yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi. Pelecehan seksual diduga terjadi pada 25 September 2024 di ruang kerjanya. FS dinonaktifkan dari jabatan akademik, diberhentikan sementara dari tugas tridharma selama 1,5 tahun, dan kasusnya dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual PPKS untuk proses hukum lebih lanjut. Ketua Satgas PPKS Farida Patitinggi mengatakan langkah diambil untuk melindungi sivitas akademika dan menciptakan kampus bebas kekerasan seksual. Sebelumnya, FS menyangkal aksi tersebut dengan menyebut korban berhalusinasi, namun bukti rekaman CCTV memperkuat laporan korban. Kini korban mendapatkan pendampingan psikologis dari tim Unhas untuk memulihkan trauma. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baniza pamit, stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.